Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitus Salam, yaitu Bapak Haji Darman. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya, luas rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustadz Syariah, ya, Bapak Ujub Junaidi dan juga Bapak Ade yang mewakili dari kaum bapaknya Masjid Baitus Salam. Mudah-mudahan keduanya juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ketua Majelis Ta'lim kaum ibu, dalam hal ini dari RW ya Bu? Iya, RW berapa? 014. Dan juga segenap pengurusnya ya. Mudah-mudahan kesemuanya jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam kesempatan kali ini, semuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, sehat? Alhamdulillah. Hari ini ibu beruntung ya ketemu cowok ganteng. Iya, cowok ya ganteng ya Bu. Mudah-mudahan kumpulnya kita atas izin, kehendak dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini menghadirkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nih kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan keridhaan, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, hari ini saya bebas hambatan. Ya kalau mau ditanya mau tema apa, udah apa aja dah. Ya Bu. Bu,
Semangat Bu. Ya. Saya ingin awali bahwasannya yang namanya kematian. Waduh. Kok cerita tentang mati ya Bu? Bu. Bu. Udah mati belum? Yang namanya kematian itu adalah sebuah kepastian. Semua kita pasti mati. Bu, pasti mati enggak? Pasti mati. Innaka mayyitun. Sungguh kamu Muhammad pasti mati. Wa innahum mayyitun. Dan kalian semuanya juga pasti mati. Ada nggak yang pengen hidup abadi Bu? Bu, Bu, ada yang pengen hidup abadi? Nggak bakalan ada manusia yang bisa hidup kekal abadi di alam dunia ini, sekalipun dia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling mulia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, kekencengan nggak suaranya? Hah? Biarin dah gua kencengin suaranya biar nggak pada ngantuk. Ya Bu. Saya dari jam 4 pagi ini, hari ini 4 ya Allah. Ngantuk sebenarnya. Innaka mayyitun, sungguh kamu mati Muhammad, wa innahum mayyitun. Semua kalian akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun manusia yang hidup kekal abadi di alam dunia ini. Bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda apa imitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut." Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Tidak satupun manusia yang aku hidupkan dengan kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Apa imitta fahumul khalidun. Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan tuh yang namanya kematian. Persoalannya simpel Bu. Bu, ibu yang mati duluan apa saya yang mati duluan? Ya udah bikin enak aja Bu ya, saya belakangan matinya, ibu duluan. Bu. Atau dibalik, ibu yang duluan, saya yang belakangan. Bu. Sama aja. Ya artinya peristiwa kematian menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua. Bahwasanya kalau kamu hidup di alam dunia, jangan petenteng Bu. Jangan sombong. Apa yang bisa kita banggakan dalam kehidupan dunia ini? Entos semuanya pasti mati. Betul? Bu. Setiap manusia yang mati, dia tidak akan bawa tuh yang namanya kemewahan dunia. Dia nggak akan bawa tuh yang namanya kemegahan dunia. Ibu punya suami ganteng, kasih uang belanja 50 juta sebulan. Ada di sini ada. Suami ganteng, soleh, ngasih uang belanja 50 juta sebulan. Kalau ibu mati, mau nggak diajak tuh suami dibawa? Mau nggak? Ibu belum mati aja, ibu ditinggalin kok. Bu, betul nggak? Betul nggak? Laki-laki gitu loh, betul. Fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Tuh istimewanya laki-laki. Kalau ibu mah nggak bisa, Bu. Jadi kalau kita manusia mati, nggak akan ada yang dibawa. Kemegahan dunia tinggal, kemewahan dunia tinggal. Ibu punya rumah yang bagus, tinggal. Betul nggak? Punya kendaraan yang mewah, ditinggalin. Bahkan ibu punya suami yang ganteng, ditinggalin. Ya Bu, mana ada suami ganteng mau ikut ke kuburan sama ibu? Udah mati bau bangke. Bu, apa yang dibawa oleh manusia yang mati? Tidak lain adalah jasadnya.
dan amal perbuatannya yang dia bawa mati. Bu, udah siap mati belum? Jangan Pak Ustadz, saya masih cakep. Ya, ya Allah. Ya, saya masih cakep Pak Ustadz. Suami saya juga masih butuh. Ya, ya mudah-mudahan kita nih dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita penuh dengan kemuliaan, mudah-mudahan Allah kasih kita bahagia, selamat dunia akhirat kita, dan kalau kita mati nanti mudah-mudahan husnul khotimah. Masih mau dengar Bu? Mudah-mudahan suaranya sampai ini ya. Tiap hari teriak-teriak dulu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya Bu. Ya, manusia mati nggak bawa apa-apa, dia cuma bawa jasad, dia cuma bawa amal perbuatannya, dan itu pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya mata, tanggung jawab sama Allah. Ibu punya hati, tanggung jawab sama Allah. Ibu punya kedua tangan, ibu punya kedua kaki, bahkan ibu punya yang namanya organ tubuh. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah siap belum? Bu, tangan ibu nanti akan bicara. Nggak bisa bohong. Langkah kaki ibu yang menjadi saksi akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau mau galak bilang nih sama kita, inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulakana anhu mas'ula. Yang namanya pendengaran, sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, dan seluruh organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata dituntut tanggung jawabnya Bu. Mulut ibu dituntut tanggung jawabnya Bu. Makanya jadi ibu-ibu jangan comel. Bu, oi, ibu-ibu kan begitu ya, marah-marah melulu. Pak, rumusnya gampang Pak. Ibu-ibu yang suka marah jangan diruqyah, kasih rupiah. Betul Bu? Damai nggak kira-kira Bu? Udah pasti sembuh insya Allah. Ya, makanya suami yang pintar ajak istrinya jalan-jalan, ajak istrinya bahagia. Ya Bu, ajak makan yang enak, ya, insya. Tapi ada nggak di sini kayak gitu suami? Allah Karim. Semua kita akan bertanggung jawab tentang amal perbuatan kita. Ibu kalau mau jadi istri soleha masuk surga gampang, ya Bu. Taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami ibu. Udah nggak usah banyak macam-macam, ya. Suami ganteng jangan dimarahin, ya. Suami ibu masih hidup jangan dimarahin. Udah disayang aja Bu, karena surga ibu ada di suami Bu. Bu, tapi suami saya jelek Pak Ustadz, pelit, hidup lagi. Astagfirullahaladzim. Bu, bersyukur Bu, ya, bahwasanya suami yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amanah yang Allah berikan untuk ibu. Dan ibu sebagai seorang istri yang solehah, cintai Allah, cintai Rasulnya, cintai suami dunia dan akhirat. Biarin suami soleh kaya lagi, ya, rawat Bu sampai dia mati, jangan ibu tinggalin. Ini kan kadang-kadang konyol, maaf ya, maaf, buka kartu ya. Ibu-ibu kalau suaminya udah pensiun, gak punya kerjaan, ya udah mulai pudar itu kesetiaan. Nggak lagi ngelayanin suami, nggak lagi dicariin tuh suami. Bodoh amat. Bu, semua kita punya tanggung jawab atas amal perbuatan kita. Kenapa? Karena ketika manusia itu mati, ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya dipendam di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam tanah. Nggak ada bisa yang dibawa, mobil ditinggalin, suami ganteng ditinggalin, harta kemewahan dunia ditinggalin semua. Ibu cuma bawa jasad dan amal. Ya Bu, hari ini kita belajar habis-habisan dah. Mulai dari kematian nanti cerita tentang kehidupan. Ya Bu,
biar kita ini punya perbekalan hidup, biar hidup ini kita nggak salah jalan, biar ada hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, kalau model ceramah saya begini keras kenceng, ya mau diterima mau enggak urusan belakangan deh, ya Bu. Tapi banyak ibu yang cinta loh. Alhamdulillah. Ibu punya tanggung jawab moral terhadap jasad yang ibu miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu punya tanggung jawab moral terhadap amal perbuatan ibu. Ketika manusia itu mati, mulai dari zamannya Nabi Adam, tuh manusia yang sudah mati sampai sekarang nggak hidup-hidup, Bu. Bu, tetangga ibu yang mati kemarin hidup nggak sekarang? Udah mati. Penantian yang begitu lama waktunya. Dan mumpung kita masih hidup, maka perbaiki semua amal perbuatan kita. Jangan sampai ada sebuah penyesalan. Ya, manusia kalau dia mati, Bu, mau mati itu udah ada penyesalan. Robbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rob, tangguhkan kematianku, ulur kematianku ya Allah. Mau ngapain? Fa asaddaqa, saya mau sedekah ya Allah. Mau ngapain lagi? Aku mau bertransaksi amalan soleh. Telat. Kalau udah mau mati, ngap. Ya Allah, mau taubat telat, Mak. Ya telat, Mbak. Telat, Bu. Sekarang mumpung masih hidup, perbaiki semua amal perbuatan kita. Kenapa? Karena semuanya akan dituntut tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada penyesalan di antara kita, Bu. Ya, Bu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan malaikatnya, Israfil alaihissalam, wahai Israfil, tiup sangkakala. Ditiup tuh sangkakala yang pertama. Saat ditiup sangkakala pertama, mati semua makhluk hidup kecuali makhluk yang diizinkan, yang dikehendaki hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati kita semuanya, Bu. Ya, sampai Allah meluluh lantahkan nih yang namanya bumi, gunung meletus, air laut tumpah ke darat. Semuanya diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, nanti datang hari kiamat. Ibu percaya nggak hari kiamat? Yakin nggak ada hari kiamat? Udah, jangan petatang petenteng hidup di alam dunia. Dunia yang kita tempati sebagai tempat hidup kita, akhirnya ceritanya adalah kematian. Akhirnya, dan diawali kehidupan akhirat dengan kematian. Dan kita semua punya tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kalau manusia udah mau mati, ngap-ngapan nyesel, ntar dulu, ya, udah pasti mati semuanya, ya. Semua ini kita pasti mati. Nggak ada yang bisa lari dari yang namanya peristiwa kematian. Ada ibu-ibu yang mau mati lari dia. Bu, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mati, semua makhluk hidup mati ketika malaikat Israfil alaihissalam meniupkan sangkakalanya. Pada sangkakala yang kedua ditiup lagi tubuh, ya, sama malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Israfil, tiup sangkakala yang kedua. Dihidupkan lagi tuh yang namanya orang-orang yang telah mati. Ibu baca surat Yasin. Ya, Bu, ayat yang ke-51. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Seketika sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil, mati semua makhluk. Ditiup lagi yang kedua, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa dia bergerak, kepada siapa dia berlari cepat, ila rabbihim yansilun. Manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam kuburnya, dia akan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pergerakan yang begitu cepat. Ila rabbihim yansilun.
Orang-orang yang beriman model kita, ya, ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, suaminya ketemu sama istrinya, bapak ibu yang soleh, yang sering mengajarkan amal perbuatan soleh, berkumpul bu, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, lewatin banyak tahapan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada tahapan yaumil barzah. Bu, yaumil barzah apa sih bu? Ya, hari dimana kita tinggal di alam barzah, hari dimana kita netap di alam kubur. Udah ngerasain belum tinggal di alam kubur bu? Ibu malam pertama jadi pengantin enak, coba malam pertama di alam kubur. Coba bisa bayangin nggak? Jangan bayangin Pak Ustadz, saya bayangin kematian aja udah nggak mau. Ya, malam pertama di alam kubur, serem bu. Ya, saya mah katanya. Allah Karim. Kita perlu tahu apa sih itu alam kubur sebenarnya. Ini pembelajaran kita lah, ya. Biar kita tahu nih semua. Al-qabru kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalu mimma nazilil akhirah. Wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Al-qabru, namanya alam kubur itu apa? Awalu, tempat pemberhentian awal, tempat pemberhentian pertama. Dari apa? Mimmanazilil akhirah, dari pos-posnya menuju alam akhirat. Wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu. Siapa orang yang selamat pada alam kuburnya, pada pos awalnya, pada tempat pemberhentian pertamanya, insya Allah akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Bu, kira-kira ibu selamat gak di alam kubur? Bu, apa yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur? Ibu baca Quran, dia akan menjadi syafaatul Quran. Terang kuburan ibu diterangi oleh makhluk Allah yang Allah utus lantaran ibu seringkali baca Quran. Ya bu, akan ada pendamping bu, akan ada teman. Ya. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Siapa orang yang enggak selamat di alam kuburnya, pada pos awalnya, pada tempat pemberhentian awalnya, dia juga tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh orang-orang yang ingkar sama Allah, orang-orang yang enggak punya iman sama Allah, tuh di alam kubur dia diazab bu, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Tiup sangkakala pertama jaraknya 40. Masuk sangkakala kedua, dihidupkan kembali manusia itu. Bu, ibu bakalan tahu enggak di alam kubur ibu selamat apa enggak? Enggak tahu Pak Ustadz. Nanti setelah dibangkitkan dari alam kubur, ibu tahu enggak bagaimana keadaan ibu? Bu, nih perhatiin, ya pembelajaran buat kita. Saya mah enggak nakut-nakutin, padahal saya satu juga takut. Bu, ada sekelompok manusia yang ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, dari yaumil ba'ats, maknanya adalah alam kebangkitan, hari kebangkitan. Yang pertama tuh, tahapan pertama di alam akhirat, ada yang namanya alam barzah. Yang kedua, yaumul ba'ats. Kita pernah akan tinggal di yaumil ba'ats, hari di mana kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih biar akur semuanya. Ibu percaya nggak hari kiamat? Percaya nggak? Udah deal ya. Wa inna sya'ah la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya akan adanya hari kiamat. Udah yakin kita kok. Ya, tinggal persiapan iman aja, tinggal persiapan amal ibadah kita yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Bu, perhatiin ini. Ya. Udah yang main HP berhenti dulu lah. Ya. Ini penting pelajaran. Ya gue udah teriak-teriak nggak sampai repot. Ya bu.
Ada sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, dia keluar dari alam kuburnya, ya, ila rabbihim yansilun, untuk kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya nggak punya tangan, nggak punya kaki. Walaupun dulu hidup di alam dunia dia komplit, punya tangan, punya kaki. Ketika dibangkitkan di yaumil ba'ats, ketika Allah gelar yaumil ba'ats, hari kebangkitan, dia bangkit dari alam kuburnya, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Siapa dia, Bu? Ini adalah potret manusia yang ketika hidupnya di alam dunia, dia jahat sama tetangganya. Dia bikin kesel tetangganya. Dia seringkali bikin sakit hati tetangganya. Ini model manusia kayak gini, bangkit dari alam kubur, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Bu, nasihat ini buat kita semua. Makanya hidup rukun, ya, dengan tetangga, jangan saling marah-marahan. Terus jalin hubungan silaturahim. Biarin kita punya tetangga kaya, kalau kita mau minjem mobilnya kasih. Bu, udah tetangga kagak kaya, miskin, nyebelin, ngeselin lagi, banyak kayak gitu. Hei, udah seragamnya beda, ya, bu, lo seragam diributin, ya, tetangga beda seragamnya marah, kelompoknya beda marah. Ngapain sih jadi manusia? Awas, manusia yang model kayak gini seringkali nyakit tetangga, ngeselin sama tetangga. Itu nanti dibangkitkan dari alam kuburnya, dia nggak punya kaki, dia nggak punya tangan. Ibu bisa lihat gak orang yang buntung, cuma ada pala sama badannya doang? Bu, takut nggak kira-kira? Mau kayak gitu? Ya, hidup rukun di antara sesama kita, hidup di tengah masyarakat menjadi sebuah tanggung jawab moral. Jangan suka ngatain sama teman, jangan suka ngeledekin sama tetangga. Ya Bu, biarin kita punya tetangga baru, biarin kita punya tetangga kaya. Kalau kita butuh apa-apa kan gampang. Bang minjem duit, ya dikasih. Alhamdulillah. Udah, makanya baik-baik aja. Jangan diributin, Bu. Ya, ibu punya makanan kasih, ibu punya minuman kasih. Kalau kita punya, ya, pokoknya jangan saling berantem, jangan saling marah-marahan. Nanti tuh urusannya bukan di dunia aja, tapi di akhirat akan menjadi beban tanggung jawab moral kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini warga di sini rukun gak kira-kira nih? Bu, rukun gak? Benar, janji ya. Kenapa Bu saya sampaikan ini penting, ya? Karena menjalin hubungan silaturahim itu adalah perintah dari Allah untuk kita sambungkan terus. Ya, nanti ibu buka Al-Quran surat Ar-Ra'd, ya, ayat yang ke-13, mudah-mudahan, ya. Di sana Allah tegas mengatakan, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusolah. Wa yakhafu wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Perhatikan ayat Allah ini. Biar kita nih hidup dan bertetangga rukun, damai. Ya, hidup bermasyarakat harus rukun. Nih pengajian kalau nggak rukun, yang atuh ke sana, yang atuh ke sini, jadi nggak kira-kira pengajian? Nggak bakalan jadi. Ya Bu, kenapa? Karena kita kompak, kita rukun, hidup guyup, hidup rukun, insya Allah semuanya indah pada akhirnya. Ya Bu, udah nggak usah saling marah-marahan lah. Ya, ibu-ibu yang nggak punya seragam jangan dikatain, dibeliin harusnya. Ya Bu, perhatikan ayat Allah ini, pelajaran buat kita hari ini. Ini udah berapa jam ini? Setengah jam baru mulai. Ya Bu, udah sampai di sini. Oh terus. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusolah. Ya, dan orang-orang yang beriman yang menghubungkan tali silaturahim dari apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan, ya, maknanya adalah saling rukun, saling guyub, ya, menyambung hubungan silaturahim. Alasannya dua Bu. Pertama, wa yakhshawna rabbahum,
Karena orang-orang yang menjalin hubungan silaturahim itu karena dia takut sama Allah. Dia takut pada Tuhannya. Dia takut pada Robnya. Kenapa? Karena Allah bisa saja murka, Allah bisa saja marah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memutus hubungan silaturahim. Awas, hati-hati. Loh Pak Ustadz kok ngebahas kerukunan, biarin aja. Gue yang ngomong di depan. Iya, rukunnya Buya. Ya, yang pertama orang-orang yang diperintahkan untuk menghubungkan tali silaturahim karena dia takut pada Tuhannya, dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, takut bukan berarti lari dari Allah. Ya, takut dalam arti ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ya. Takut dia, Bu. Orang-orang yang beriman kalau mutusin silaturahim, takut kenapa? Takut pada hari yaumul hisab. Su'al hisab, hisab yang buruk. Nanti orang-orang yang suka marahan, nih saya bukan nakut-nakutin nih, si A marah sama si B, itu akan dipersidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si A banyak amalnya, suka ngatain si B, suka fitnah, suka gibah. Bu, ibu punya rumah, depan rumah ibu ada pos, ada pohon jambu. Tuh ibu-ibu kan biasanya ngobrol, ya. Ibu-ibu kan mulutnya dua, ya, ngobrol sana sini, akhirnya ujungnya gibah. Ya Allah, orang yang pertama kali disuruh makan bangkai, ini bangkai manusia ya, adalah mereka orang-orang yang suka gibah, orang-orang yang suka fitnah. Nauzubillah min dzalik. Ketika digelar yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang suka ngomongin orang lain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan bangkai saudaranya. Kira-kira ibu mau makan bangkai manusia enggak? Kayak Sumanto. Mau enggak? Hah? Ya, jangan sosat, jangankan suruh makan bangkai, nyium bangkai aja enggak mau, betul? Bu, ya, ini yang pertama, dia takut sama Tuhannya, dia takut pada hari di mana yaumil hisab digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena su'al hisab, maknanya jelek, hisab adalah perhitungan, perhitungannya jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Tuh manusia yang suka nyakitin tetangga, bikin kesel tetangga, sampai tetangganya ngeselin banget bahasanya, sakit hatinya, nanti dibangkitkan di alam kuburnya dengan dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bu, rukun ya Bu ya? Insya Allah. Kan kalau kita rukun, damai, kompak. Ibu pengen makan, nggak punya ayam, tetangga ngasih ayam. Bu, ada yang gitu di sini? Ada nggak? Ada, alhamdulillah. Ini yang pertama. Ada sekelompok manusia yang kedua, dia mukanya ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, dia mukanya hitam. Ya, badannya seperti babi hutan. Bu, percaya nggak sih? Nanti saya tunjukin ayatnya. Bangkit dari alam kuburnya ketika Allah gelar yaumil hisab. Ketika Allah gelar yaumul ba'as, ya, dia bangkit dari alam kuburnya, mukanya seperti babi hitam, jelek banget. Nauzubillah min dzalik. Ibu pernah lihat babi nggak? Bu, pernah lihat babi nggak? Udah jelek, hitam, ngonyong lagi. Ya Bu, nauzubillah min dzalik. Nih, ini adalah potret manusia yang ngebangkang sama Allah. Manusia yang nggak ngelaksanakan ibadah sholat, manusia yang suka meninggalkan ibadah yang namanya sholat. Bu, saya yakin ibu-ibu di sini mah rajin sholatnya. Orang belum zuhur aja udah sholat. Ya Allah, Bu, hati-hati ya dengan sholat ya. Sehebat apapun amal ibu, ibu punya sedekah, ibu berangkat haji umroh tiap tahun, nggak sholat, diterima nggak amal ibadahnya? Enggak. Karena pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba tentang amal perbuatannya, dia adalah sholatnya. Ya Bu, jangankan pada tahapan kedua yaumil ba'as digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang suka ninggalin sholat, yang ngebangkang sama Allah, masuk ke alam kuburannya ada perkara Bu. Dia disiksa sama Allah, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu nggak percaya? Bu percaya nggak?
Coba ibu buka surat As-Sajdah ayat 21. Di sana dengan tegasnya Allah katakan wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maka kami persaksikan, kata Allah, azab yang lebih dekat. Maknanya azab yang lebih dekat itu adalah alam kubur. Orang yang berani ninggalin sholat, ya, mau masuk kubur aja dirubah mukanya jadi babi hitam. Didatangkan ular yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ular ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memangsa, untuk mencaplok, untuk mematikan manusia yang berani meninggalkan sholat. Nauzubillah min dzalik. Dunal azabil akbar, sampai datang azab yang lebih besar di hari kiamat. Udah di kuburannya diazab, di akhirat nanti juga diazab. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Ini ibu-ibu di Belanda, bu, ibu-ibu Belanda kalau banyak duit baru mau sholat. Ada senang dikit baru mau sholat. Dapat duit baru mau sholat. Ya, ibu senang susah sholatnya? Bu, bu, jujur ya, ya, jangan sampai ninggalin sholat. Ya, pada saat dimana manusia yang berani sama Allah, ngebangkang, berani meninggalkan sholat, bangkit dari alam kuburnya, tuh mukanya seperti babi hutan. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kayak gitu ya. Ya, saya hanya sekelumit menyampaikan. Ini aja udah setengah jam lebih. Ya, mudah-mudahan 1 jam cukup. Saya di Kerawang 2 jam ceramah, bu, pegel. Udah di panggung gede, ya Allah, suara keras. Ibu-ibu masih lembut, suara saya masih bisa diterima ya bu. Bu, jelas nggak bu? Ini jangan saya teriak-teriak, suaranya nggak nyampe ke kuping. Ya bu, insya Allah. Ada sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, ketika Allah gelar yaumul ba'as, perutnya gendut, ya, keluar api, keluar nanah, keluar darah. Siapa itu manusia? Dia adalah potret manusia yang nggak bayar zakat. Bu, takut kita ya. Ibu punya suami ibu kerja, dapat gaji 100 juta sebulan. Amin ya Allah ya. Ada zakatnya gak bu? Yang gajinya 5 juta ada? Ada zakatnya kira-kira? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari harta kita ada infak yang harus dikeluarkan. Kenapa? Karena amanah berupa harta itu adalah tanggung jawab moral kita bu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh tadi ayatnya tuh. Mau ngapain kamu? Pak Sodako mau sedekah, mau mati baru mau sedekah, telat. Ya bu, 2,5% dikit. 1 juta 2,5%-nya berapa? 25.000. Ibu punya gaji suami 5 juta, keluarin dulu tuh 125.000-nya. Ini kan kagak model orang-orang kayak kita nih, ya. Bapaknya dapat gaji, diterima sama ibunya buat bayar utang sana, utang sini, rumah belum bayar, bayar ini, bayar itu. Habis nggak kira-kira? Pak Ustaz buka-bukaan banget, biarin, biar kebuka semuanya. Duitnya habis ngutang lagi. Bu, nih model manusia kayak gini udah berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rezeki diberikan sama Allah itu jadi amanah buat kita. Ada tanggung jawab moral. Wa fis samaa'i rizqukum, di atas langitnya Allah kasih tuh rezeki buat kita. Ada hujan yang lebat, ada panas matahari yang damai buat kita, terangnya cahaya rembulan, dikasih itu rezeki buat kita. Ya bu, bu, ya bu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Di muka buminya Allah keluarkan rezekinya. Untuk siapa? Untuk kita, makhluk-makhluk Allah. Makanya jangan songong. Ini kan kadang ada orang udah kaya dikit aja sombong. Nauzubillah min dzalik. Sombong, orang sombong kayak kuntilanak bu. Jalannya nggak ngambah, nggak napak, ngambang. Pelitnya, nauzubillah 19 setan. Nauzubillah min dzalik. Ya bu, harta yang ibu miliki ada tanggung jawab moral, ada hak orang lain di sana. Jangan sampai dimakan juga tuh. Ya, udah beresin dulu. Saya punya pola di rumah, setiap apa yang saya dapat, ya, sama istri udah diajarin tuh. Istri saya ngajarin malah.
Ya Allah karim. Dipotong dulu tuh, masuk ke kaleng. Ini buat sedekah. Kita ada program beliin Quran, ya. Kita ada program beliin buku tulis. Banyak program yang kita punya. Alhamdulillah itu bisa berjalan. Ya. Ya Allah karim, nikmat Bu. Kalau ketika ibu punya harta digunakan dengan sebaik-baiknya, tapi ingat ada zakat di balik itu semua. Udah saya kasih contoh 3 aja. Kalau semuanya kebanyakan takutnya enggak sampai tumpah jadinya. Tapi saya ingin kasih motivasi buat ibu hari ini, ya, biar ketemu 1 jam 15 menit lagi. Masih mau nunggu nggak? Masih mau denger nggak? Ya, kalau ibu kurang puas undang aja lagi, ya. Bu, ada sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil ba'ats, hari kebangkitan, itu wajahnya berseri-seri seperti rembulan. Ibu tahu rembulan? Oh, itu kan bagian dari puisi saya, Pak, waktu saya bercinta. Ya Allah, malam yang begitu gelap, rembulan cahayanya begitu terang menjadi saksi cinta kita. Prat. Bu, ya dulu kan ibu masih muda begitu, ya. Bulan lalu lu suruh jadi saksi. Allah kirim. Ada sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu wajahnya berseri-seri, mukanya seneng banget kelihatannya, dan cahayanya seperti cahaya bulan purnama. Ibu pernah lihat bulan kan? Ya, udah pernah Pak Ustadz. Orang tiap bulan saya datang bulan. Allah kirim. Ya, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji buat kita nih semuanya, bahwasanya setiap manusia yang setelah dia mati, dia bawa jasadnya, dia bawa amalnya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu buka Quran nih, yang bawa Quran. Ada nggak bawa Quran? Ada bawa selampe Pak Ustadz buat ngebekelin kue pepek. Ada yang bawa tas gede buat naruh jeruk. Quran kagak dibawa kalau ngaji. Bawa HP, alhamdulillah. Lihat, perhatikan ayat Allah. Ini pelajaran hari ini, pentingnya buat kita, ya. Ketika Allah katakan dengan jelas, ketika Allah katakan dengan tegasnya, satu ayat Allah yang tertera di dalam surat Al-Isra ayat ke-13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Bu, dengerin nih ayat Allah, ya, masukin, renungkan dalam hati, ya. Al-Isra 13. Wa kulla insanin, setiap kita manusia, setiap diri manusia telah kami kalungkan. Apa yang dikalungkan oleh Allah? Catatan amal perbuatan. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Semua ibu nanti akan dikalungkan catatan amal perbuatan. Semua transaksi amal perbuatan waktu hidup di alam dunia. Pak Ustadz nakut-nakutin lagi. Emang begini adanya, udah. Mau takut mau kagak, yang penting dengerin aja dulu, ya. Perkara jadi taubat, jadi sadar kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Ya. Ta'irahu fi unuqih. Setiap lehernya dikalungkan amal perbuatannya, catatan amal perbuatannya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Dan nanti pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, kitaban yalqahu mansura. Allah kasih tuh kitab. Allah buka tuh kitab. Untuk apa? Untuk kita baca semuanya. Masuk ayat yang ke-14 surat Al-Isra. Kalimat perintahnya jelas. Iqra kitabak, baca tuh kitab. Bu, kita semuanya akan baca kitab kita. Kita semuanya akan baca catatan tentang amal perbuatan kita sewaktu hidup di alam dunia. Ya, Iqra kitabak, baca tuh kitab. Kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Dan setiap individu manusia akan muhasabah dirinya sendiri. Kitabnya terbuka, catatannya terbaca, lantas kita disuruh, diperintahkan oleh Allah, Iqra kitabak, baca tuh kitab. Bu, dengerin nih Bu. Ini pentingnya di sini. Sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya berseri-seri laksana bulan purnama. Ketika Allah katakan Iqra kitabak,
Dia buka tuh kitab. Ya, nih yang wajahnya berseri-seri laksana bulan purnama. Dia baca kitabnya karena perintah dari Allah. Ya, dia umur manusia paling banyak berapa, Bu? 60-70 tahun ya. Ya, kapasitasnya dah. Udah 80-100 tahun udah bonus dari Allah. Ketika dibaca kitabnya, seharusnya dia umurnya 60 tahun katakan. Ketika dibaca kitabnya tentang catatan amal perbuatannya ada 1000 tahun, Bu. Ya, makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan bahwasanya orang tua yang telah mati lantas kemudian anaknya mendoakannya itu menjadi sebuah catatan amalan soleh. Dari mana perubahan itu terjadi, Bu? Tidak lain adalah min dzurriyyatihim biimanihim. Dia punya anak yang selalu mengikuti jejak langkah keimanannya. Dia punya anak yang soleh. Ibu pasti minta anak yang soleh, bukan anak yang salah, Bu. Doa kita kan sama ya. Robbi habli minas solihin. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Selalu tuh kita minta doa. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak keturunan yang soleh. Min dzurriyyatihim biimanihim. Nih anak yang soleh yang selalu mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Ketika orang tuanya mati, dia selalu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecilku. Nih doa anak yang beriman, anak yang soleh, yang cerdas, yang pandai. Dia nggak doa untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berdoa untuk orang tuanya. Kalau saja hari ini ibu punya anak keturunan, ajarkan kalimat doa ini supaya nanti kalau ibu mati, doa ini sampai kepada ibu menjadi satu catatan amalan soleh. Nah, kamu baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ajarkan, Bu. Ya. Bahkan sebelum doa ini, ya, ibu ajarkan anak ibu. Ini anak amanah ya. Betul enggak, Bu? Anak adalah amanah. Ibu ajaran lafaz basmalah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu masih belajar, Bu. Makna lafaz bismillah aja capek. Ya. Bismi uktubu Allahi uktubu ar-Rahmani uktubu ar-Rahimi uktubu. Dikit-dikit, satu kata per kata diajarkan oleh guru. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan anak ibu. Bismi, belajar yuk nak. Ya, udah bisa bismillah, baca Fatihah ibu ajarin. Kenapa? Lafaz dari bacaan bismillah yang dibaca oleh seorang anak akan menjadi catatan amalan soleh buat orang tuanya. Jangan sampai ibu kasih gurunya. Ya, memang secara automatically doa anak, amal perbuatan anak yang baik ngalir tuh kepada kedua orang tuanya. Ya Bu ya, ajarkan anak ibu. Kalau ibu saat ini masih punya orang tua, dan kalau saat ini ibu punya orang tua yang telah meninggal dunia, jangan sia-siakan kalimat doa ini. Baca terus, Bu. Selepas ibu doa sholat, bacain doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sepele kelihatannya. Paling berapa kali kita baca dalam sehari? 5 kali, karena 5 waktu. Coba perbanyak nih kalimat doa ini. Akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata doa ini akan merubah kehidupan yang di dunia 70 tahun menjadi 1000 tahun dalam catatan amalan soleh. Buat orang tuanya yang meninggal dunia, telah mati dipendam di dalam buminya Allah, anaknya berdoa seperti itu. Bu, terakhir nih Bu ya. Ya, saya nggak ngambil untung dah. Pokoknya terakhir buat belajar untuk kita semuanya. Ibu, Bu, ya, nanti sampai di rumah ajarkan anak ibu kalimat doa ini. Ya, walaupun udah besar, udah ajarin aja dah. Ya, nanti ya kita semua akan bertanggung jawab terhadap diri kita. Ya, kita semua akan bertanggung jawab tentang keluarga besar kita. Kan enak Bu, ketika kita mati di alam kubur ditemani dengan syafaatul Quran.
ditemani dengan syafaatus sholah, ya kan? Keluar dari alam kubur, kumpul lagi sama suami kita, kumpul lagi sama anak-anak kita. Kenapa? Karena rangkaiannya adalah ibadah, amalan soleh, langsung masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudahnya. Nanti ketika tahap yang ketiga digelar, yaumil mahsyar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu manusia seperti laron, Bu, terbang sana, terbang sini, mentok sana, mentok sini, jatuh mati. Bingung dia, anaknya kemana, istrinya kemana, gak ada tanggung jawab moral. Bapaknya urusan dunia, biasanya bapaknya mancing, anaknya bodoh amat. Ada kayak gitu di sini, ya Bu. Udah main ke sana, lari ke sana, lari ke sini. Tuh model orang-orang yang gak punya tanggung jawab moral terhadap kehidupannya. Kita orang-orang yang beriman, biasa ibadah, biasa sholat, biasa baca Quran. Insya Allah tenang hidup kita. Yaumil mahsyar digelar oleh Allah, kita kembali ila rabbihim yansilun, kembali kepada Allah dengan catatan amal perbuatan soleh kita. Kembali kepada surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Ingat Bu, ini zaman entertain. Ini zamannya sosmed, sosial media. Berapa banyak anak-anak yang ada tinggal saat ini di dalam rumah kita. Mereka adalah anak-anak yang durhaka. Udah saya terang-terangan aja dah. Kita kalau mau tinggal di komplek ini nih, di perumahan ini, maaf, coba survei semuanya. Pasti anaknya ada yang ngembangkang. Fala takula huma uf. Janganlah kamu katakan berapa banyak anak kita yang berani mengatakan itu. Betul nggak, Bu? Ini zaman sosial media. Ibu punya anak, dia pacaran, ibu diajab nanti. Ibu punya amalan soleh, ketika mau masuk surga, entar dulu Mbak. Ternyata dikasih kerikil panas oleh anaknya. Kenapa? Karena anaknya pacaran. Karena anaknya berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan kadang-kadang kita lepas kontrol jadi orang tua. Betul nggak? Ya Allah, di belakang Pak Ustadz kayaknya nabok banget. Biar belajar semuanya. Ya, anak ibu pacaran, kita yang diajab sebagai orang tuanya. Anak ibu berbuat maksiat, diazab kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Tinggal bagaimana upaya kita. Nih, mumpung hidup di alam dunia, arahkan anak-anak. Dia uji Bu, kita Bu, untuk tetap sabar. Ya, capek nggak ngurusin anak? Bu, mendingan ngurusin suami apa anak Bu? Bu, kalau papanya mah gampang Pak Ustadz, kasih cem-ceman juga udah melintir-melintir. Tapi kalau anak susah banget. Nih, zaman sosial media, banyak banget anak-anak yang main judi online. Kalah main judi, dia utang online. Orang tuanya pusing, orang tuanya payah, orang tuanya stres. Bahkan ada orang tua yang bunuh diri lantaran anaknya punya utang di situs online. Nauzubillah. Udah deh Bu, ibu-ibu udah mulai serius nih. Jadi saya cukupin sampai di sini ya. Ya mudah-mudahan udah cukup 1 jam ini. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari hari ini ya, mudah-mudahan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ampuni dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah terus bimbing kita, anak-anak kita, generasi keturunan kita yang min dzurriyyatihim bi imanihim, selalu mengikuti jejak langkah orang tuanya tentang iman ya. Selalu dibimbing dengan hidayah Allah, selalu dibimbing dengan petunjuk-petunjuk Allah. Selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.